Indonesia adalah negara hukum restat, sebuah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Namun, di antara 38 provinsi yang ada, terdapat satu daerah yang memiliki keistimewaan hukum yang tidak dimiliki oleh provinsi manapun di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang lahir dari Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005, Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan syariat Islam secara formal melalui produk hukum yang disebut kanun. Lalu, apa saja perbedaan mendasar antara sistem hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia dengan sistem kanun Aceh? Mari kita bahas melalui 6 aspek perbandingan. Perbedaan pertama terletak pada penamaan produk hukum daerahnya. Dalam sistem hukum nasional, seluruh produk hukum di tingkat provinsi maupun kabupaten kota secara seragam disebut peraturan daerah atau perda. Nama ini berlaku sama dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun di Aceh, produk hukum daerahnya disebut kanun, kata yang berasal dari bahasa Arab, bermakna aturan atau hukum. Istilah ini bukan halaman baru bagi Aceh. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kata kanun sudah digunakan sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, mencerminkan tradisi hukum Islam yang telah mengakar berabad-abad di bumi Serambi. Maka, penggunaan nomenklatur kanun ini secara resmi diatur dalam Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011. Ini bukan sekadar soal nama, ia adalah cerminan identitas hukum dan pengakuan negara atas keistimewaan sejarah Aceh. Aspek kedua menyangkut sumber hukum yang menjadi fondasi masing-masing. Sistem hukum nasional berlandaskan pada hukum positif dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Di bawahnya, terdapat pengakuan terhadap hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, serta nilai-nilai hukum Islam yang ikut mewarnai pembentukan peraturan. Namun, ketiganya tidak berkedudukan setara. Hukum positiflah yang menjadi acuan utama dalam praktik peradilan dan pembentukan norma. Sedangkan di Aceh, sistem hukumnya berdiri di atas kombinasi dua pilar utama secara formal, yaitu syariat Islam dan hukum adat lokal yang dikenal dengan istilah adat Nuku Talam. Syariat Islam bukan sekadar nilai yang mewarnai regulasi, melainkan sumber hukum langsung yang mengikat secara positif bagi masyarakat muslim di Aceh. Inilah yang menjadikan Aceh berbeda secara fundamental. Ia bukan hanya mengakui Islam sebagai nilai, tetapi menjadikannya sebagai hukum yang berlaku dan dapat ditegakkan. Aspek ketiga adalah cakupan hukum pidana. Di tingkat nasional, hukum pidana dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUP Nomor 1 Tahun 2023, sebuah pembaruan bersejarah yang menggantikan KUP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari 1 abad. KUP ini bersifat sekular dan universal, berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama. Sementara di Aceh, berlaku Kanun Jenayah Nomor 6 Tahun 2014, sebuah kodifikasi hukum pidana berbasis syariat Islam yang tidak memiliki padanan di provinsi lain manapun di Indonesia. Kanun Jenayah mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran moral dan agama, mencakup antara lain kawat berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ikhtilat bermesraan di tempat umum, kamar, mengonsumsi minuman beralkohol, maisir, perjudian, zina, hingga liwat dan musahakah. Halaman-halaman ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUP nasional, menjadikan Kanun Jenayah sebagai instrumen hukum yang benar-benar khas Aceh. Perbedaan yang paling tampak secara nyata adalah pada jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Sistem hukum nasional mengenal berbagai jenis sanksi, antara lain pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati, serta sanksi tambahan seperti pencabutan hak tertentu dan perampasan aset. Semua sanksi ini bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan Kanun Jenayah Aceh mengenal sistem sanksi yang disebut ukubat, terdiri dari 3 jenis utama. Ukubat cambuk, hukuman fisik berupa cambukan yang dilaksanakan di hadapan publik sebagai bentuk efek cerah sosial sekaligus pembersihan moral. Ukubat denda, hukuman finansial yang dihitung dalam satuan gram emas, bukan rupiah, mencerminkan sistem nilai syariatnya melampaui inflasi mata uang. Dan ukubat penjara dalam bentuk kurungan di lembaga pemasyarakatan. Hukuman cambuk secara khusus menjadi pembeda yang paling mencolok dan kerap menjadi sorotan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun dalam konteks Kanun Aceh, hukuman ini dipahami sebagai instrumen pembinaan moral, bukan sekadar hukuman fisik semata. Aspek kelima adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara. Dalam sistem nasional, perkara diselesaikan melalui pengadilan negeri di tingkat pertama, pengadilan tinggi di tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan umum. Untuk perkara konstitusional, terdapat Mahkamah Konstitusi. Sistem ini berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia. Di Aceh, selain jalur peradilan umum yang tetap berlaku, terdapat lembaga peradilan khusus bernama Mahkamah Syariah. Lembaga ini merupakan transformasi dan perluasan kewenangan dari pengadilan agama yang diberi mandat untuk mengadili perkara-perkara yang masuk dalam lingkup Kanun Jenayah dan syariat Islam di Aceh. Yang membedakan Mahkamah Syariah dari pengadilan agama biasa adalah jangkauan kewenangannya yang jauh lebih luas, tidak hanya menangani perkara perdata Islam seperti pernikahan dan waris, tetapi juga perkara pidana Islam sebagaimana diatur dalam Kanun Jenayah. Dengan demikian, Aceh memiliki dualisme peradilan yang saling melengkapi. Aspek terakhir adalah lembaga penegak hukum di lapangan. Secara nasional, penegakan hukum dijalankan oleh 3 pilar utama. Kepolisian sebagai penyidik dan penyelidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, serta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan ketertiban umum di tingkat lokal. Di Aceh, selain ketiga lembaga tersebut yang tetap beroperasi, terdapat institusi khas yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu Wilayatul Hizbah, disingkat WU, yang berfungsi sebagai polisi syariat Islam. Bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan penindakan terhadap pelanggaran kanun syariat di tengah masyarakat. WU bekerja bersama kepolisian dalam menangani kasus-kasus jenayah. WU berperan sebagai penyidik pembantu, sementara proses hukum selanjutnya tetap melibatkan aparat penegak hukum formal. Keberadaan WU mencerminkan keseriusan Aceh dalam menegakkan syariat tidak hanya di atas kertas, tetapi juga di kehidupan nyata masyarakatnya. Itulah 6 aspek perbandingan antara sistem hukum nasional dan sistem kanun Aceh, dari nomenklatur, sumber hukum, cakupan pidana, jenis sanksi, lembaga peradilan, hingga aparat penegaknya. Keistimewaan Aceh bukan berarti memisahkan diri dari negeri, melainkan bukti bahwa Indonesia mampu merangkul keberagaman dalam satu bingkai hukum yang utuh. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, namun tetap satu. Terima kasih telah menyaksikan video ini.